Tambang emas ilegal rugikan negara hingga 1 triliun rupiah. Suspek PMK ditemukan, petugas gencar vaksinasi hewan ternak. Kue keranjang yang wajib ada saat Imlek. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Latas akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, pabrik petasan di Desa Loh Bener, Indramayu Senin malam kemarin terbakar si jago merah. Namun belum diketahui pasti penyebab kebakaran rumah sekaligus tempat pembuatan petasan dan kembang api tersebut. Sejumlah warga dibantu petugas pemadam kebakaran Kabupaten Indramayu berusaha memadamkan dan mendinginkan rumah yang terbakar si jago merah di Desa Loh Bener, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Senin kemarin. Hingga malam, kobaran api di salah satu gudang penyimpanan bahan petasan ini masih menyala dan petugas sempat mengalami kesulitan melakukan pemadaman. Menurut Kasih Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran Kabupaten Indramayu, bahwa sejak terjadinya kebakaran pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, mengerahkan 3 armada untuk memadamkan api. Namun hingga Senin malam, kobaran api masih menyala. Pada hari ini, kami mengerahkan 3 unit armada dari jam 5 melakukan pemadaman sampai hari ini belum padam juga. Mungkin ya agak sulit kami ini memadamkan api karena yang dipadamkan itu bahan petasan ya jenisnya, dan mungkin pada hari ini ya kami semangat melakukan pemadaman. Kasih Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran Kabupaten Indramayu menambahkan, penyebab kebakaran rumah sekaligus tempat pembuatan petasan ini belum diketahui penyebabnya dan masih dalam penyelidikan Kepolisian Resort Indramayu. Fadlianto Sugiono, Kompas TV, Indramayu, Jawa Barat. Musibah tanah longsor di Blok Purwasari, Desa Cimara, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan masih terus bergerak. Retakan di sebagian rumah warga dan akses jalan tambah meluas. Beginilah kondisi longsor di Desa Cimara pada Senin pagi kemarin. Beberapa warga yang tinggal di pengungsian kembali melihat kondisi rumah mereka yang berada di sekitar titik utama terjadinya longsor. Warga sekitar menunjukkan kondisi rumah yang terdampak dan mengalami retakan. Ukuran retakan kian bertambah panjang dan lebar. Tanah yang masih bergerak ini terjadi karena kondisi tanah masih tergerus mata air di bagian dasar. Selain itu, intensitas hujan juga masih tinggi dengan skala sedang, ringan hingga berat. Seperti yang terjadi pada Minggu petang hingga malam tadi, warga hanya berdiam diri di pengungsian. Mereka berusaha menenangkan jiwa di tengah kondisi hujan dan ancaman longsor yang bisa datang tiap saat. Wawan, salah satu warga Purwasari, Desa Cimara, menyebutkan tanah longsor masih bergerak dengan intensitas ringan hingga sedang. Mata air yang berada di dasar terus mengalir dengan cukup besar. Masih banyak yang di sana mencari aman gitu ya. Dan rasa itu trauma lah ya. Oh. Iya. Kenapa Pak?
Kalau mah karena ngelihat ini kondisi ini kemarin ngelihat kejadiannya gitu. Panik semua warga, Pak. Iya, pada panik semua. Terus sampai saat ini masih bergerak Pak tanahnya. Ya, kalau hujan ya sedikit-sedikit bergerak gitu. Tadi Naik malam hujan. Tadi malam juga ada pergerakan cuma sedikit gitu ya karena ada hujan turun. Selain itu, hujan juga turun pada petang hingga sekitar pukul 10 malam hari. Usai hujan, dirinya bersama warga kembali mengantisipasi titik longsor yang bertambah luas. Muhammad Sahir Romdon, Kompas TV, Kuningan, Jawa Barat. Polresta Bandung ungkap kasus tambang emas ilegal di kawasan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Polisi menangkap 7 pelaku, emas seberat 403 gram dan uang ratusan juta rupiah. Masih semangat Pak Leo? Dalam video amatir yang direkam petugas unit Tipiter Polresta Bandung, terlihat anggota sedang menuju lokasi tambang emas ilegal yang berada di Desa Cibodas, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung. Saat di lokasi, petugas menemukan tempat pengolahan emas dan lubang tambang emas. Adapun lokasi pertambangan emas ilegal tersebut berlokasi di 2 titik, yakni lereng Gunung Walanda dan Gunung Cijengkol. Dari hasil penyidikan di lokasi penambangan, petugas mendapati aktivitas ilegal dan berhasil mengamankan 4 orang penambang dengan jumlah lubang tambang emas ilegal sebanyak 2 lubang yang bercabang mencapai lebih dari 100 lubang. Tak hanya itu, petugas juga menangkap 2 orang bandar yang biasa menampung dan mengolah biji emas dari para penambang. Usai mengamankan para tersangka, petugas mendapati sebanyak 403 gram emas yang sudah melalui proses pengolahan pertama, serta uang tunai hasil transaksi terakhir sebanyak Rp143.650.000. Selain itu, jumlah barang bukti penunjang penambangan dan pengolahan emas juga turut diamankan petugas. Dari keterangan para tersangka, aktivitas tambang emas ilegal ini sudah berlangsung selama 14 tahun silam dan sudah menghasilkan sebanyak 188 kg emas dengan total kerugian dari hasil transaksi sebesar Rp249 miliar dan menyebabkan kerugian negara kurang lebih Rp1 triliun. Satreskrim Polresta Bandung mengamankan 7 orang terkait tindak pidana pertambangan ini, di mana 3 sebagai bandar, kemudian 4 sebagai penambang. Dari hasil pemeriksaan sementara bahwa di lokasi ini sudah lebih kurang 14 tahun dilaksanakan tambang ilegal, ya, di mana yang dihasilkan yaitu emas. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, seluruh tersangka yang menyebabkan kerusakan alam dan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun akan dikenakan pasal 158 dan atau 161 KUH Pidana, junto Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp100 miliar. Naufal Rabbani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saudara, vihara bersolek menjelang Imlek. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, pasca ditemukan suspek PMK di Purwakarta, pemerintah Purwakarta mengencarkan penyuntikan vaksin PMK pada hewan ternak. Petugas Dinas Perikanan dan Peternakan Purwakarta terus bergerak mendatangi kandang-kandang ternak warga untuk melakukan penyuntikan vaksinasi PMK. Salah satunya di kandang ternak sapi milik kelompok peternak di Desa Benteng, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, Senin pagi kemarin.
Penyuntikan tahap awal ini dilakukan petugas bagi 750 ekor sapi, sesuai dosis yang baru diterima dari Provinsi Jawa Barat. Penyuntikan vaksin dilakukan secara gratis dan disambut baik oleh para peternak. Mengingat merebaknya kasus PMK membuat para peternak resah dan kelimpungan. Kita mendapatkan vaksin dari DKPP Provinsi Jawa Barat sebanyak 750 dosis. 750 dosis ini kita bagi untuk 17 kecamatan. Kita prioritaskan di kelompok-kelompok ternak dengan minimal 45 ekor di kelompok ternak tersebut setiap kecamatan. Untuk laporan PMK di Kabupaten Purwakarta ini sudah ada di berapa kecamatan Pak, untuk saat ini? Terakhir kami mendapatkan laporan itu ada di 4 kecamatan, Tegalwaru, Sukasari, Sukatani, dan Bojong. Untuk vaksin ini alhamdulillah kami tidak dipungut satu peser pun, gratis, semuanya gratis. Tinggal kita sebagai peternaknya mau nggak menerima dengan baiknya gitu. Karena ini menyangkut harta kita gitu. Dan alhamdulillah anggota kami, baik kami sendiri dan anggota kami semuanya respon dengan baik. Petugas Dinas Peternakan mengaku masih terkendala dengan jumlah vaksin PMK yang terbatas. Dari target penyuntikan sebanyak 10.066 ekor sapi dan 100.080 ekor domba dan kambing, vaksin yang tersedia hanya 750 dosis. Sementara itu, sebaran kasus PMK yang sebelumnya di 3 kecamatan kini bertambah. Jumlah sebaran kasus menjadi 4 kecamatan, yakni di Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Bojong, Kecamatan Sukasari, dan terbaru ditemukan di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta. Selain gencar melakukan vaksinasi, petugas juga memperketat pengawasan lalu lintas ternak, serta melakukan penyuluhan kepada para peternak. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Jelang Imlek 29 Januari 2025, Saudara, Vihara Tanda Bakti Bandung melakukan sejumlah persiapan, seperti pemasangan lampion dan lilin hingga pembersihan rupang atau patung. Sejumlah vihara di Kota Bandung kini tengah melakukan persiapan dalam menyambut perayaan Imlek tahun 2025 yang akan jatuh pada tanggal 29 Januari 2025. Seperti halnya di Vihara Tanda Bakti. Dalam menyambut perayaan Imlek, aktivitas pengurus di vihara tersebut tengah sibuk. Mulai dari pemasangan nama di lampion, pemasangan lilin dan juga pembersihan rupang atau patung. Persiapan ini sudah dilakukan jauh-jauh hari, yang setiap hari rutin dilakukan hingga mendekati perayaan Tahun Baru Imlek 2025. Sebelum Imlek semuanya memang harus sudah bersih ya, termasuk kita juga bersih-bersih ruangannya Bakti Sala berserta ruangan lainnya. Wihara itu kita bersihkan semua. Di perayaan Imlek ini kita pengennya semua bersih gitu. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kue keranjang atau dodol keranjang menjadi salah satu kudapan yang biasa dihidangkan ketika Imlek. Kue yang bentuknya bulat dan rasanya legit ini wajib ada ketika Imlek dan dimakan bersama keluarga. Kue keranjang yang dibuat dari bahan dasar tepung beras ketan dan gula ini sudah mulai diproduksi 1 bulan sebelum Imlek. Salah satu produsen kue keranjang di kawasan Pajagalan, Kota Bandung, yakni toko kue Teki, memproduksi 1.000 hingga 2.000 kue keranjang setiap harinya, dan hanya untuk perayaan Imlek saja. Jika hari biasa, tokonya tidak memproduksi kue keranjang. Pemilik toko, Vincent Ruslianto, mengatakan, kue keranjang ini memiliki makna tersendiri. Selain dijadikan makanan wajib untuk dikonsumsi bersama keluarga, kue ini juga diumpamakan agar hubungan antar keluarga semakin lengket, layaknya kue keranjang yang teksturnya lengket. 1.000 sampai 2.000 pieces per harinya. Selama 1 bulan?
Enggak, biasa dari awal kita mulai dikit dulu. Kayak misalkan ada 500 pertama. Mulai ningkat sampai dekat menjelang Imlek, baru naik sampai 2000-an. Tahun lalu sampai berapa tuh? Jumlahnya nggak apal ya, jumlah totalnya ya. Tapi kok sebenarnya hampir sama aja sih setiap tahun sih jumlahnya kayak gitu. Selalu habis terus. Hah? Selalu habis. Akhirnya sih habis ya, bahkan kadang kekurangan kita juga gitu. Untuk memenuhi pesanan kue keranjang jelang Imlek ini, usaha yang dirintis sejak tahun 1960 ini memperkerjakan 20 orang karyawan musiman untuk Imlek saja. Menurut salah satu pekerja, Hani mengatakan, pekerja memproduksi kue keranjang ini cukup membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Saya mah baru 3 tahun. 3 kali. Iya. Tiap ada Imlek dipanggil gitu. Iya. Itu dibawa sama tetangga. Itu tinggal sekitar sini. Di daerah Pasir Koja. 3 tahun di sini selama Imlek aja berarti Bu ya? Iya. Berapa hari biasanya? Paling enggak cuman 10 sampai 15 hari. Oh, Itu kalau hari-hari biasa berarti di rumah aja. rumah tangga. Iya. Kue keranjang ini dijual dengan harga mulai dari Rp25.000. Harganya berbeda tergantung ukuran dari kue keranjang itu sendiri. Ada 3 varian rasa, yakni original, jeruk, dan pandan. Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Informasi olahraga dari dalam dan luar negeri akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. Saudara, tanpa diperkuat Anthony Sinisuka Ginting yang cedera, PP PBSI jagokan 3 pemain senior ambil gelar di Indonesia Masters 2025. Ganda putra Fajar Alfian, Rian Ardianto yang tempati unggulan teratas jadi tumpuan di samping Jonathan Christie dan Gregoria Mariska Tunjung yang baru saja menjadi semifinalis India Terbuka 2025. Turnamen level 500 BWF Indonesia Masters 2025 akan mulai dihelat 21 hingga 26 Januari di Istora Senayan, Jakarta. 268 pebulu tangkis dunia dipastikan siap ambil bagian dalam turnamen berhadiah total $475.000 Amerika ini. Tidak terkecuali wakil tuan rumah. Sayang salah satu pemain top nasional Anthony Sinisuka Ginting tidak bisa tampil karena cedera. Meski begitu, PP PBSI tetap optimistis mampu meraih gelar di kandang. Kabid Binpres PBSI Eng Hian menyebut 3 pemain senior jadi tumpuan tuan rumah mengejar trofi. Pasangan Fajar Alfian Rian Ardianto yang menempati unggulan teratas sektor ganda putra jadi salah satu yang dijagokan. Sementara di sektor tunggal ada Jonathan Christie serta Gregoria Mariska Tunjung yang baru saja menjadi semifinalis India Terbuka 2025. Ketiganya diharapkan bisa tampil maksimal dan memberikan gelar perdana bagi Merah Putih di tahun ini. Media semuanya. Untuk di gelaran di Daihatsu Indonesia Master ini kita masih punya peluang dan kita masih berharap di pemain-pemain senior. Di sini kita mempunyai satu unggulan pertama di ganda putra dari Fajarian. Terus juga ada Gregoria Mariska dan Jonathan Christie. Sebelumnya pada Indonesia Masters 2024, pasangan Leo Rolly Karnando Daniel Martin mempersembahkan satu-satunya gelar juara bagi Indonesia. Namun pasangan ini telah dipecah dan akan tampil dengan pasangan anyar pada Indonesia Masters 2025. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Memiliki karir mengkilap hingga usia senja, saudara, pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan jadikan Indonesia Masters 2025 sebagai panggung perpisahan. Rencananya seremonial berupa tribut untuk The Daddies juga disiapkan penyelenggara Indonesia Masters di penghujung gelaran.
Pasangan ganda putra legendaris Indonesia Muhammad Ahsan Hendra Setiawan segera gantung raket. Indonesia Masters 2025 sudah dipilih sebagai panggung tarian terakhir keduanya. Tentu ini akan menjadi momen spesial dan mengharukan bagi seluruh penggemar bulu tangkis di Indonesia bahkan di dunia. Mengingat segala pencapaian pasangan berjuluk The Daddies yang hampir meraih seluruh gelar prestisius. Apalagi keduanya sukses mempertahankan performa terbaik hingga usia senja. Atas dasar ini, penyelenggara Indonesia Masters dan PP PBSI akan menggelar seremoni khusus bagi Ahsan Hendra yang akan dilaksanakan di penghujung gelaran. Akan ada sejumlah aktivitas, termasuk laga eksibisi. Kita tahu pasangan ini selalu memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Maka kami ingin memberikan satu acara khusus dengan nama A Tribute to the Daddies yang akan diselenggarakan pada Final Day, yaitu tanggal 26 Januari 2025 yang dilaksanakan pagi hari jam 9.30 sampai dengan selesai sebelum dimulainya acara final Indonesia Master. Senang ya kita dibikinin tribute. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat panitia Indonesia Master, Pak Arman, dan juga PBSI, klub saya Jaya Raya dan juga Jarum. Sebenarnya sih tadi Pak Arman udah sampaikan bakalan ada eksibisi dan sisanya juga saya belum dikasih tahu. Jadi ya mungkin ya nanti ditunggu aja lah. Adapun Ahsan Hendra akan menghadapi Chiang Chien-wei Wu Xuanyi asal Taipei di babak pertama Indonesia Masters. Tanpa target spesifik, Ahsan Hendra hanya berharap memberikan suguhan terbaik bagi penggemar di panggung terakhir mereka. Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.